Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA bersama Bu Isna. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat bunyi. Oke, ada yang tahu sifat bunyi itu ada apa saja? Iya, benar. Sifat bunyi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada memantul dan yang kedua ada menyerap. Oke anak-anak, apakah kalian tahu memantul itu apa? Iya, benar. Memantul adalah bunyi yang dihasilkan akibat pemantulan gelombang bunyi. Proses pemantulan bunyi yang sederhana terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Contohnya ada batu, besi, seng, dan kaca. Oke anak-anak, selain memantul tadi juga ada menyerap. Apakah kalian tahu menyerap itu apa? Iya, menyerap adalah benda yang permukaannya lunak atau penyerapan bunyi itu bisa diserap ketika mengenai bahan-bahan yang bersifat lunak atau berongga. Contohnya di sini ada spons, terus ada busa, ada karet, dan ada kain. Oke. Selanjutnya di sini Bu Isna mempunyai contoh yaitu sebuah ruangan bioskop. Nah, kita perhatikan bersama di ruangan bioskop tersebut untuk lantainya dilapisi dengan karpet dan dindingnya juga dilapisi dengan karpet. Oke. Tujuannya untuk menyerap atau meredap bunyi yang ada di dalam bioskop. Jadi, suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Oke anak-anak, untuk contoh yang kedua. Nah, di sini ada gambar studio musik atau ruang rekaman. Nah, bisa kita perhatikan bersama-sama. Di sana lantai dan dindingnya dilapisi oleh karpet. Nah, bernyanyi di ruangan tertutup dapat memperkuat bunyi asli. Misalnya seperti di ruang rekaman atau studio musik. Nah, di dalam ruangan rekaman tersebut terdapat karpet yang bisa menyerap bunyi hingga suara dapat terdengar dengan jelas. Oke. Benda-benda tersebut bisa mengurangi atau mencegah adanya gaung. Oke anak-anak, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu gaung? Oke, di sini Bu Isna akan sedikit menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Oke, bentuk-bentuk pemantulan bunyi antara lain bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli yaitu gaung dan gema. Selain itu, pemantulan bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu. Pasti anak-anak bertanya, apa itu gaung dan gema Bu Isna? Oke, Bu Isna akan menjelaskan tentang gaung dan gema. Oke anak-anak, di sini Bu Isna akan menjelaskan tentang gema. Nah, gema merupakan bunyi pantul yang terdengar dengan jelas seperti ketika kita berteriak di tepi tebing. Nah, maka
suara pantulan kita akan terdengar dengan jelas. Oke, bisa kita perhatikan bersama. Di situ ada gambar seseorang sedang berada di kaki gunung. Nah, misalnya kita mengucapkan kata apa kabar, maka pantulan suaranya akan menjadi apa kabar. Oke. Selanjutnya, Bu Isna akan menjelaskan tentang gaung. Oke anak-anak, gaung itu merupakan bunyi yang tidak terdengar dengan jelas, seperti kita berteriak di dalam gua atau dalam sebuah ruangan. Contohnya di situ ada gambar seseorang sedang berada di gua. Nah, misalnya kita mengucapkan kata apa kabar, maka pantulan suaranya menjadi bar. Nah, pantulan suaranya menjadi bertabrakan atau tidak terdengar dengan jelas. Jadi anak-anak, gema adalah bunyi yang bisa kita dengar secara jelas. Sedangkan gaung adalah bunyi yang tidak bisa kita dengar dengan jelas. Oke anak-anak. Selanjutnya ada manfaat gema. Nah, manfaat gema itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui jarak suatu kapal dengan kapal yang lain. Yang kedua, untuk mengetahui kedalaman suatu goa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kedalaman laut. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sifat bunyi. Tadi ada memantul dan menyerap. Selain itu kita juga sudah belajar pemantulan bunyi, yaitu gaung dan gema. Selain pemantulan bunyi, kita juga sudah belajar tentang penyerapan bunyi. Oke anak-anak, sebelum Bu Isna akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Oke? Dan kalian juga bisa menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Bu Isna ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.